Acara selanjutnya membaca doa sebagai penutup acara yang akan dipimpin oleh Ustadz Syahrul. Pada Ustadz Syahrul dipersilakan. Baik, sebelum kita tutup dengan doa, alhamdulillah kita sebetulnya hadir di tengah-tengah kita ini Ustadz kondang kita. Jangan kita sia-siakan ini kesempatan ya. Karena jam itu negara ya. Jam 5 masih lama kan. Jadi dengan waktu yang ada kami sangat mengharapkan berbagi ilmu rasa masih ada sekitar 1 jam. Ya mungkin itu saja. Nanti insya Allah saya akan lanjut dengan doa penutup nanti di akhir-akhir jelang buka puasa insya Allah ya. Terima kasih dan kepada Ustadz dipersilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bitaufiqi wal hidayah wa nasta'inuhu bihaulihi wa quwwatihil qawiyyah fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, Ketua Tanfidiyah, Ketua Ranting MWC Raja Basa serta pengurus jajaran MWC Raja Basa dan adik-adik sekalian, rekan-rekan sekalian TPA Tahsinul Khuluq. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberkahi kita semua. Allahumma amin. Tadi pembawa acara langsung muncul ini, bingung saya mau ngomong apa. Ini urusannya JRA, ini urusan suluk menyuluk apa? Urusan subuh, urusan sembur sebenarnya saya. Disuruh ngomong, ini suruh ceramah, bingung ngomong apa nih ya. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah berada di puasa di hari ke-17 ya. Alhamdulillah ya, puasa di hari ke-17 dan bentar lagi kita akan berhadapan dengan Idul Fitri kalau begitu ya. Jadi tidak panjang lebar, yang ingin saya sampaikan seputar daripada bulan Ramadan, yaitu tentang amalan-amalan apa saja yang harus kita lakukan atau kita isi pada bulan Ramadan ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Berarti perintah berpuasa ini sebenarnya bukan hanya kita saja, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah dilakukan umat-umat sebelum Nabi Muhammad ya. Karena kutiba 'alal ladzina min qablikum, telah dilakukan sebelum umat-umat Nabi Muhammad, yaitu Nabi Adam alaihi salam salah satunya ya. Ketika akan turun ke dunia telah berpuasa
pada saat beliau melakukan dosa besar, yaitu sebelum turun ke muka bumi untuk yang mendekati yang namanya pohon khuldi. Ada sebagian riwayat bahwa Nabi Adam melakukan puasa pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam pun telah melakukan ibadah puasa ketika Nabi Nuh menaiki kapal bahteranya yang pada saat itu banjir bandang. Ya, jadi Nabi Nuh pun telah melakukan ibadah saum puasa. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun melakukan puasa ketika bermunajat di Gunung Tursina selama 40 hari. Jadi perintah berpuasa ini telah dilakukan umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu. Maka oleh karena itu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW melalui syariatnya, yaitu kita berpuasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Maka bagaimana kita mengisi amalan-amalan bulan Ramadan ini sehingga bulan Ramadan tentunya menjadikan kita mengumpulkan amal-amal baik. Ya, salah satunya apa? Yang pertama, melaksanakan ibadah sholat taraweh. Karena ibadah sholat taraweh ini tidak ada di bulan lain, hanya ada di bulan Ramadan. Ya. Mau sholatnya rajin 100 rakaat tiap hari misalnya, ya, nggak bisa sholat sunnah taraweh itu dilakukan di luar Ramadan, hanya ada di dalam bulan Ramadan. Maka oleh karena itu orang yang meninggalkan sholat sunnah taraweh ini rugi. Ini anak-anak di sini pada sholat taraweh nggak kalau Ramadan? Nggak ada yang sholat taraweh. Sholat nggak sholat tarawehnya? Sholat ya. Jadi sholat ya isi, karena pas tahun cuma sekali. Berapa rakaat di sini sholat sunnah tarawehnya? 23 rakaat. Mantap. Pas saya mas sedikit. Mas sedikit ya. 20 rakaat. Alhamdulillah. Mengapa sholat sunnah taraweh 20 rakaat? Karena mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, yang kita lakukan sholat sunnah taraweh 20 rakaat atas dasar siapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, yang sekarang ada di Indonesia ini dari dulu, ya, itu sholat sunnahnya atas dasar perbuatan daripada Sayyidina Umar. Yang di masjid-masjid, ya di musola-musola ataupun di surau-surau, ini atas dasar namanya Sayyidina Umar. Ya. Kalau Nabi dulu tarawihnya cuma semalam 2 malam, ya 3 malam 4 malam sudah nggak di masjid lagi. Makanya kata Nabi, kalau aku sudah tiada, maka ikuti aku Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Kita suruh mengikuti sahabat Khulafaur Rasyidin. Maka kalau kita mengikuti sahabat 4 ini, Khulafaur Rasyidin ini, insyaallah kita selamat. Dan itu juga paham Ahlus Sunnah wal Jamaah di sholat sunnah taraweh 20 rakaat. Adapun sholat sunnah yang lainnya yang kurang daripada 20 rakaat, ya zaman sekarang bingung ya mau ngejelasinnya, ya enak urusannya. Ya, silakan aja lah sholat nanti kalau mau nambahin di rumah monggo. Ya. Intinya apa? Intinya melaksanakan sholat sunnah taraweh. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang tegak berdiri mengerjakan sholat atau qiyamul lail, sholat sunnah tarawih termasuk qiyamul lail pada bulan Ramadan dengan mengharap keimanan dan mengharap Allah Subhanahu wa taala, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan atau kita isi pada bulan Ramadan? Yang kedua yaitu memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan semua amal pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ya, untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Adik-adiknya baca Quran nggak kalau bulan Ramadan? Baca kan? Satu hari berapa juz? 1 juz. Jadi kalau 30 hari tamat ya, alhamdulillah. Karena apa? Nanti Al-Quran ini, jadi ya, Al-Quran ini yang kita baca selama bulan Ramadan nanti akan menjadikan kita tameng, menjadikan syafaat kelak di yaumil akhir. Ya, sebagaimana sebaginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu akan Al-Quran. Ya. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti Al-Quran itu akan menjadikan syafaat atau penolong bagi si pembaca bacanya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Selama bulan Ramadan kita isi dengan memperbanyak sodako. Karena sodako yang paling utama, sodako yang paling afdal yaitu sodako pada bulan Ramadan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, memberi makan atau minum bagi orang yang berpuasa, memberi buka maksudnya, memberi buka bagi orang yang berpuasa. Karena memberikan buka bagi orang yang berpuasa itu pahalanya sama seperti kita berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Nah, seperti sore hari ini nanti kita berbuka bersama. Ini panitianya dapat pahala luar biasa ini. Ngasih makan orang buka puasa. Allahumma amin. Itu ya yang keempat. Kemudian yang kelima, apa yang kelima? Apa ya? Bingung saya yang kelima. Memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena doa yang paling mustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah yaitu orang yang berpuasa. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, apa yang keenam? Yaitu iktikaf pada 10 akhir bulan Ramadan. Ya. Jadi kalau sudah masuki malam 20, 21 dan seterusnya, kita dianjurkan untuk beriktikaf di masjid, menyendiri, berkhalat, bertafakur, bermunajat, bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan 10 akhir Ramadan kita insya Allah akan mendapatkan pahala atau ganjaran pahala atau mendapatkan malam yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa itu? Yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi mari adik-adik sekalian, di bulan Ramadan ini kita isi dengan amalan-amalan yang 6 tadi. Apa tadi yang pertama? Sholat tarawih. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, memperbanyak sedekah. Kemudian yang keempat, memberi makan orang yang berbuka puasa. Yang kelima, memperbanyak berdoa. Dan yang keenam, tadi barusan iktikaf. Ya itu aja sedikit motivasi atau nasihat dari pada pengurus LWC Raja Wasa. Tidak panjang lebar, yang intinya memberikan motivasi dan semangat untuk adik-adik sekalian untuk mengisi amalan-amalan pada bulan Ramadan. Dengan demikian maka akan kita menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin dari para ustadz. Saya ini nggak ada persiapan, tadi saya bingung mau ngomong apa. Intinya mengajak daripada kebaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para sahabat-sahabat semua yang telah hadir di channel Generasi Gaul Official. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong kepada anak-anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin.